Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan perlu kita yakini dan sadari bahwa setiap nikmat yang ada pada diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita, kepintaran kita dan lain sebagainya. Tapi kita harus menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan semuanya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyadari akan hal ini, maka dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang orang berpuasa yang paling banyak mendapatkan pahala dan juga yang paling beruntung. Subhanallah. Orang yang berpuasa telah dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang berpuasa itu pahalanya ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal-amal ibadah yang lain itu ada kelipatan pahalanya, ada hitungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai dan mengapresiasi setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membalasnya tidak tanggung-tanggung. Dibalas dengan berlipat ganda. Amalan yang sederhana, balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan seorang membaca Al-Quran, satu huruf itu mendapatkan 10 lipat pahala kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Kemudian juga orang yang bersedekah, di sana Allah SWT berfirman, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah, itu seperti dia menanam satu biji di tanah, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu kemudian menumbuhkan biji lagi, yaitu 100. Jadi 700, subhanallah. Dibalas 700 kali lipat bagi orang yang berinfak dan bersedekah. Kemudian di sana juga orang yang melaksanakan sholat tarawih, sholat malam, hanya mungkin dalam hitungan 30 menit dia sholat bersama imam. Kata Nabi SAW, man shola ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya seperti atau seolah-olah dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Subhanallah. Jadi pahala itu selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Setiap amalan yang kecil, yang sederhana dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, maka kita harus cerdas di dalam berpuasa. Bagaimana supaya puasa kita ini menghasilkan kualitas yang besar dan menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mujahidina a'dhamu ajran indallah?"
wahai Rasulullah, seorang mujahid yang seperti apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah? Kemudian sahabat ini, orang ini bertanya juga dengan hal-hal yang lain. Orang yang berpuasa seperti apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah? Kemudian juga orang yang sholat, yang bagaimana sholatnya yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Terus disebutkan ibadah-ibadah yang lain, haji dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana aktsaruhum lillahi dzikran. Subhanallah. Jadi orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan adalah dia yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan ibadah tersebut. Subhanallah. Orang yang berpuasa yang paling banyak meraih pahala dari puasanya adalah ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi dia sedang berpuasa. Subhanallah. Dan begitu seterusnya dalam ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholat, maka pahala sholat akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Subhanallah. Dan kembali lagi kita kepada puasa, bahwasanya hendaknya hadirin mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita banyak mengisi puasa kita ini, waktu-waktu puasa kita ini dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah mengabarkan bahwasanya orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan suatu ibadah adalah dia yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dia kerjakan tersebut. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, di dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah berzikir kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian meraih keuntungan. Subhanallah. Maka orang yang paling beruntung dengan puasanya, orang yang paling besar pahalanya dengan puasanya adalah dia yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bagaimana potret Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi SAW adalah seorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Subhanallah. Nabi tidak pernah lepas, tidak pernah luput lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Maka demikianlah Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling beruntung dan paling besar pahalanya, meraih keuntungan yang besar dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Maka mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam keadaan puasa kita banyak mengingat Allah, tapi juga dalam keadaan-keadaan yang lainnya, khususnya ketika kita menjalankan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.